menurut gue ada kesamaan antara Liverpool dan timnas Indonesia. Mengombang-ambingkan perasaan gitu. Dia masih mainnya begitu-begitu aja. Ya Gary McAllister lah masuk situ gitu kan. Boleh apa? Penting bola ke depan aja. Iya, pokoknya bola ke depan terus. Tapi ya gue gimana ya? Gue happy aja gitu sama Liverpool tuh walaupun ini kan ini podcast aja nih kita ngomong ngalor ngidul. Coba kalau TV diomelin. Iya. Cut langsung durasi Gak gitu. apa-apa men, kalau di cut kan masuk TV ini cut iklan kan, iklannya gue lagi gitu. Halo, salam One Corner. Jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb dan temen gue Bung Andi Bakhtiar Yusuf di podcast One Corner, podcast sepak bola yang selalu membahas isu-isu menarik dan informasi terupdate terkait sepak bola nasional yang dibahas dari berbagai sudut pandang. Dan pada episode kali ini gue nggak sendiri karena gue sudah ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Dia seorang pengamat politik yang hits dengan lembaga survei kedai kopinya. Siapa lagi kalau bukan Bung? Tunggu. Ini lo sebut dong, gua bintang iklan gitu. Ya benar. Gua sudah ngomong politik doang. Ngomong politik semua orang udah tahu. Nanti podcast ini nggak ada nilai lebihnya. Jadi apa dong? Nilai lebihnya tuh ada bintangnya kan. Pengamat harus diperkenalkan sebagai pengamat politik yang juga bintang iklan. Gitu. Dan Jadi kan, rencananya akan mau main film juga. ih kapan ya? Bisa diatur ya. Kita salaman dulu di sini. Iya. Ngomongin podcast ini. Ya, nanti kalau next callingan lah kita salaman dulu langsung. Ya. Nggak nih, ya lanjut aja bang, emang kamu dipotong. Ya, lanjut aja kalau mau dipotong. Ya, Kita nanti mau suka gitu dia, serius dia. Bang Henry Satrianto, Ya. Bang Hensa. Ya kita akan ngomongin film pertama saya ya. Ya. Gimana film pertama saya nanti kira-kira? Perannya oke nih, bisa jadi. Kemarin gua syuting film horor. Kebetulan nyari yang badannya gede gini. Jadi setan ya? Oh, jadi gue nggak usah diet dong ya? Nggak usah dia, udah oke banget. Udah cocok deh. Udah cocok. Lo mau ikutan gak? Enggak, gue ikutan dong lu dong. Lo jadi apa? Tergantung saudara. Jadi apa dia? Kalau Gue ikut aja, gua. lu Yang kan gue gendong-gendong, biasanya ada kan setan yang gendong-gendong gitu. jadi takut-takutin. Jadi yang masih di episode kali ini kita nggak ngebahas masalah quick on atau Nggak. real count nih. Enggak lah. Kita nggak ngebahas soal politik. PDIP oposisi atau enggak? Itu apa kita itu? nggak bahas gitu kan? Di Kita bahas sepak IPL bola. nggak ada. Di IPL Enggak, dia lebih tahu tentang politik pesannya. Kita Aki-pagi itu kasih tahu Aki-pagi dia ada diundang. ya kita mau membahas ini aja, membahas soal talent iklan. Hah? Apaan tuh? Itu lu tahu nggak peraturan KPU? Kalau ada istilah-istilah yang nggak jelas tuh harus dijelasin men. Panjang lebar. Lo nggak nonton debat sih? Itu mesti jelasin lagi. Talent iklan, main jadi bintang iklan. Oh, itu iya, bisa iya, kita iya. bicarakan kan. Iya bisa. Sembari bicara kita bisa bicara Liverpool. Iya. Kaosnya Liverpool soalnya. Oke, jadi gimana nih? Walk alone. Bang, jadi nggak gimana nih? Jadi kenal sebagai pengamat politik, terus ternyata kan fans. Oh, Liverpool juga. Iya. Nah itu gimana tuh Bang cerita? Jadi politik dulu apa bola dulu sih? Bola dulu lah. Itu gue suka Liverpool tuh tahun 85 tuh. 85-an, 84, 85. Waktu umur lo 20 gitu ya? Bukan. Umur gue tuh mundur men. Gaul nih. Waktu itu tuh bokap gue ngajak gue nonton malam-malam tuh Liverpool, Ian Rush. Waktu itu masih ada John Barnes. Badan gue tuh dari kecil udah rada-rada begini John Barnes, gitu. ya, John Barnes. Gue pikir wah nih idola gue banget nih orang. Gue nggak tahu tuh kalau dia larinya cepet, gue kan nggak. Jadi tapi gue suka aja tuh gayanya kan. Wah terus 85 final berarti kan? final lawan Roma kalau salah tuh. 84. 84. Berarti 84 dong, bukan 85. Oh, Gue 19 sebelum 20. Ya. Ya udah gitu gue suka. Jadi pemain idola gue tuh John Barnes. Karena dua hal. Yang pertama gue menganggapnya gue tuh mirip-mirip dia kalau main ya. Walaupun dia jago banget. Terus gue suka setiap kali dia tendangan bebas. Jadi setiap kali dia tendangan bebas tuh gue pengen kalau gue ngegolin main bola tuh kayak dia. Tendangan bebas. Enggak, tapi kenapa harus Liverpool kan? Pada saat itu juga banyak klub-klub lain kan? Dulu di TVRI, ini gue zamannya dia sih sebetulnya, cuma gue dapat aja lah.
Jadi dulu gue tuh udah kuliah waktu itu. Serius lu, men? S3. Wah, kalau gitu gue gak mau main film sama lu, men. Dia serius, men. Tau gua. 84 kuliah lu, men. Hebat ya. Waduh, sampai mana? Oh, gini. Dulu itu di TVRI, klub yang sering masuk TV itu Liverpool, Aston Villa, Nottingham Forest. Oh, Inggris. Iya. Arsenal. Terus sama apa ya? Ya pokoknya dikit tuh. Terus klub-klub yang lain tuh yang ngetop sekarang bahkan udah nggak ada. Nottingham Forest kan dulu ngetop banget, sekarang nggak. Luton aja berulang kali nongol tuh di TV. Iya. Terus ini Bukares. Oh, iya. Terus Borussia Mönchengladbach. Itu dulu canggih-canggih. Hamburg. Itu dulu nggak ada tuh. Tapi dulu kita dijijirinnya Liverpool. Jadi MU belum ada tuh. MU itu pertama kali gue nonton waktu SMP. Ada final Piala FA kalau nggak salah. Manchester United versus Crystal Palace. Itu 89 ya? Iya pokoknya gue SMP deh. Gue nggak tahu. Segituan deh. Itu gue sempet nih final apaan deh klubnya kayak gini gitu. Terus bokap gue almarhum nanya, Mas ini yang bagus apa nih? Lah buat anak SMP yang baru dengar klub itu Crystal Palace nih. Udah Crystal Palace gitu ya. Crystal Palace nih pak, bagus. Gue gak ngerti apaan tuh klub MU tuh Manchester United. Kagak ada di kampus gue. Udah gitu gue marah juga. Kan dia menjuluki dirinya kan Red Devil. Lah Red kan udah Liverpool. Ini ngapain nih setan satu ini? Gitu. Tapi itu gue inget banget pertandingan itu diulang tuh. Jadi yang pertama seri, yang kedua kalau nggak salah tuh 91 tuh. Si Crystal Palace tuh ada yang jadi akhirnya jadi strikernya John Salako. Bukan, strikernya si Ian Wright. Ian Wright tuh masih di Crystal Palace tuh. Ian Wright. Nah di Manchester United tuh masih zamannya Brian Robson apa ya? Ada Mark Hughes. Gitu. Gitu-gitu tuh. Tahun itu kan mereka terus baru mulai naik-naik ke tuh. apa? UEFA Cup. Iya, gue nggak mau ngomongin MU sih. Nanti aja deh. Dia kenapa kita ngomongin? Gitu. Iya, ngapain kita ngomongin MU? Nah, jadi Liverpool gitu awalnya. Terus ternyata kan sering kalah ya Liverpool ya. Tapi ya udah, gue tuh emang Liverpool banget aja. Dari dulu nggak ganti-ganti. Memang kenikmatannya Liverpool itu, jadi ada 2 tim nih ya. Liverpool tuh terakhir juara tahun berapa ya? 89 kan? Enggak dong, kemarin. Enggak, dulu sebelum dulu kemarin. 89. Berarti lama banget hampir 20 tahun. Iya. Itu menggambarkan sosok setia apa gimana sih lu? Loyalitas gitu atau apa? Iya, karena gue nggak tahu ya kalau bola tuh cuma 2 klub aja buat gue. Cuma bukan 2 klub, 2 kesebelasan. Liverpool sama timnas Indonesia. Tapi istilah kesebelasan tuh gue udah lama banget gak denger loh. Iya. Ya kan gue zamannya Sambas. Kesebelasan gitu kan. Canggih lah tuh orang. Ya gue zamannya datang lagi serangan dari kanan kucak-kacing dia. Gitu-gitu tuh gue tuh. Lu tuh zaman-zaman lu tuh. Aku paling ingat Fandi Ahmad itu Singapura. Mau tendangan bebas ke gawang kita. Oh iya. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama berdoa agar tendangan ini melenceng. Jadi dia nggak doain tim kita hebat, tuh nggak tendangan yang melenceng. Tapi tadi kan dibilang kan, gue sukanya John Barnes karena permainannya hampir mirip sama gue. Iya. Jadi emang dulu striker juga? Enggak nih, bukan orang bola ya. John Barnes sih striker, dia sayap yang di tengah. Sayap di tengah. Ada kadang-kadang di sayap, kadang-kadang di tengah. Iya. Kalau dia lagi sayap yang di tengah. Iya. Kan dia udah makin tua tuh udah makin ke tengah, dia nggak main ke sayap lagi. Nah begitu dia udah salah mulu tuh menurut gue, udahlah diganti aja. Nah muncullah itu Steven Gerrard segala macam tuh. Angkatan muda-muda yang setiap kali pertandingan pelanggaran mulu. Kartu mulu tuh Steven Gerrard tuh dulu tuh. Nomornya masih 28 dia. Tapi akhirnya dia jago ya. Gitu Liverpool tuh. Jadi menurut gue ada kesamaan antara Liverpool dan timnas Indonesia. Mengombang-ambingkan perasaan gitu. Kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah gitu. Lama nggak juara. Juara. Tapi kalau ngomongin lama nggak juara nggak juga. Kita terakhir juara timnas ya. 91. Oh itu timnas. Ya timnas senior kan 91 terakhir. Tapi kalau Inggris 66 terakhir juara. Eropa. Dunia ya? Dia belum pernah juara Eropa? Belum pernah. Sama kayak Indonesia, belum pernah. Kemarin Indra Safri juga juara tuh. Oh 23 kan? Iya. Oh 23, ini tim senior kan? Tim senior emang belum pernah juara lagi? Belum pernah juara lagi. Oh gitu? Belum pernah juara lagi, pelatihnya aja lagi hebat-hebatnya sekarang.
Timnya biasa, pelatihnya hebat. Waktu zamannya Bambang Pamungkas, Eli Eboy, nggak jadi satu ya? Iya, bareng. Jadi satu pernah, 2007 kan? Punario. Enggak. Iya, sama si siapa tuh? Yang larinya cepet banget, Boas. Boas. Itu yang belum pernah juara ya? Enggak juara itu. Oh gitu ya? Ya maaf ya, ini saya diundang ngomongin Liverpool, bukan ngomongin timnas. Tadi katanya ada kemiripan. Iya, itu makanya karena kemiripan itu begitu. Mulai. Iya. Ini kan ini podcast aja nih kita ngomong ngalor ngidul. Coba kalau TV diomelin. Iya. Cut langsung itu. Durasi Gak gitu. apa-apa men, kalau di cut kan masuk TV ini cut iklan kan, iklannya gue lagi gitu. Minum air nanas. Iya, aduh. Mengugurin. Mantap. Nggak, gue menjaga klien gue men. Apalagi Kalau menurut Bung Esat siapa pelatih Liverpool yang paling oke? Gini, menurut gue suka sama Kenny Dalglish dan si Klopp. Kenny Dalglish yang waktu pertama kali. Iya, kan tapi 2 kali tuh dia. Gue sebutin aja yang gue suka ya. Iya. Dulu waktu gue di Vicom, kan gue sempet diminta jadi manajer-manajeran tuh. Nah, teman-teman gue tuh nyebutnya Henry Evans karena waktu itu Liverpool tuh pelatihnya Roy Evans. Roy Evans. Nah, terus gue juga suka Benitez karena dia yang membuat gue mimpi indah men di Istanbul itu loh. Kan kita 3-0 di awal, terus kan malas nonton tuh ya, tidur kita. Temen gue pulang udah. Pulang dari Istanbul. Pulang dari nobar dong. Oh, ini nomor gue pikir nomor. Lu yakin pulang? AC Milan bro lawannya. Oh gitu. Terus tidur. Nah, gue lagi di luar kota, jadi gue nonton. Gue tidur kan, wah udah Liverpool nih, gue nonton. Pas banget Crespo ngegolin men, 3-0. Hah? 3-0? Itu cuma 20 menit kalau nggak salah kan? Iya, terus gue bilang, waduh. Dan waktu itu kan zaman Liverpool, coba lo sebut striker Liverpool yang tajam waktu itu. Milan Baros men. Dulu tuh zaman itu ada Berkoit kan? Smicer. Ya, Smicer. Begitu-begitu deh yang lo nggak bisa ngarepin siapa yang ngegolin dia kira-kira ya. Gitu loh. Milan Baros yang nggak ngegolin kan. Itu kan Gerrard, Alonso, sama Smicer ngegolin. Smicer iya. Dia Milan Baros sendirian. Dia maju dikit ke Cimahi. Ini sorry lokal ya. Nggak, tapi bener men. Jadi Benitez tuh luar biasa. Nah, gua pertama kali ke Liverpool itu nonton Anfield, tuh masih jebret sama Bang Simon tuh. Itu dream come true banget. Jadi saking senengnya tuh kita nyampe Liverpool ya, naik taksi gitu. Wah, kita ceritain Liverpool terus. Keliatin Anfield dari jauh, seneng gitu. Supir taksinya ternyata Everton men. Jadi dia ngomong gini sama nyetir kan. Lads, gitu kan. You know, in this town there is 2 football club. One is the famous one called Everton. Terus kita bertiga langsung diem. Anjir men, dia Everton. Gimana nih nasib kita? Udah di negeri orang. Masuk sama kota, terus ketemu Akamsi kan, anak kampung situ yang ternyata klubnya beda sama kita. Tapi ya udahlah, datang nyampe Anfield gue seneng banget tuh. Dijingkrakan tuh gue, norak-norakan gitu bang. Itu berapa nih? Tahun 2018. Jadi ke belakang juga dong. Apa? Albert Dock. Aku semua muter itu sampai hari ini jejak digital gue di sana ada tuh. Gue nulis di Detikcom tuh, gue tulis panjang. Diedit salah, aduh. Gue bilang itu enggak gitu, emang begitu. Gerbang kan ada 2 gerbang tuh, Sangkli sama gerbang apa gitu deh. Lupa tuh gue. Pokoknya antara gerbang sama patung itu nggak sama. Ini sama editornya diubah men jadi sama. Nggak gitu men. Kan yang ke Anfield gue. Iya. Udah tulisan gue jadi gue emosi men. Emosi banget kan, itu jejak digital kan. Kesana lu gak bener kesana kan? Jadi sampai sekarang tuh orang-orang kalau baca tulisan itu dan dia tahu gue, Mulai gak percaya kan? wah nulis aja salah lo kan, malu gue men. Orangnya udah nggak ada. Waktu gue baca gue kayak gak kesana nih kayaknya nih. Soalnya gue men bener serius. Karena patungnya begini kan nih? Iya. Iya. Di depan itu. Iya. Gitu asik deh pokoknya. Iya. Nah, gue dapet hadiah tuh dari Anfield. Menang 7-0 waktu itu lawan Spartak Moskow apa kalau nggak salah. Champion. Spartak Champions ya pernah nonton itu. Kan biasanya kan kita nonton jam 1 pagi di TV. Yang jinglenya Champions itu. Gitu. Gue nonton gituan, lagunya begitu di Anfield men. Wih, merinding gitu kan. Abis itu kan,
When You Walk, gitu kan, yang lagunya YNWA itu. Terus ada logonya Liverpool lewat di atas kita tuh. Waduh, itu heavy banget kan. Kayaknya tuh problem di Indonesia tuh semuanya Itu hilang. udah naik haji tuh ibaratnya tuh. Iya, udah gitu dianterin nih sama namanya Mark Enright, itu temannya Bang Simon tuh. Kita ditaruh di memang tempat yang Liverpool semua itu, garis keras. Waduh, sedap tuh 7-0 gitu kan, gol terus. Enak nonton pas banyak gol lagi. Iya. Nah, itu gue tambah suka Liverpool. Benitez tuh oke. Sekarang sih Klopp lah menurut gue. Dan gue makin kagum sama Klopp itu pada saat dia mengumumkan pengunduran diri dia di musim ini 2024. Jadi dia lagi peak jayanya dia mengundurkan diri, terus dia nggak ngomong sama Liverpool siapa pengganti gue kira-kira, dia nggak ngomong gitu. Jadi dia mundur aja. Bang Esat sepakat kalau eranya Klopp tuh adalah era terbaik Liverpool. Ya salah satu yang terbaik ya. Karena semua piala kan dapat di Klopp tuh. Klopp dapat semua piala kan? Iya, Dan semua berarti piala. kan beban gede buat Penggantinya. penggantinya. Mau siapa sih, Sabi ya katanya? Gosipnya Cabi bilang dia di klausul kontraknya kan dia nggak akan kemana-mana kecuali Madrid Dan Liverpool. dan Liverpool kontak. Oh boleh juga. Baru dia akan pindah. Gue nonton tuh Liverpool Madrid di Ukraine waktu si Salah, iya champion final, waktu si Salah ditarik sama Ramos. Ini gue cerita dikit ya, sorry lompat-lompat nih pemirsa ya. Kan kita kan dalam euforia tinggi tuh, orang Indonesia pergi ke Ukraine ya, yang sebetulnya negaranya kecil gitu, nggak gede-gede amat dari Indonesia. Cuma mau nonton champion pertama kali final tuh men. Jadi gue ke kelompok supporternya Liverpool tuh. Waktu itu kita dibantu tuh sama duta besarnya Indonesia waktu itu Yudi Krisnadi. Dia Liverpool juga. Jadi kita kalau makan di Wisma Negara tuh biar murah kan. Udah wah rame nih Liverpool heboh. Terus pendukung Real Madrid juga heboh. Jadi waktu si Salah ditarik sama Ramos itu, di benchnya, bukan di bench apa, di tribunnya Liverpool itu diem men. Diem. Jadi waktu si Salah ditarik keluar itu, kita tuh kayak, aduh, gimana caranya menang kagak ada Salah. Kita diem semua men. Sempet tuh beberapa menit lah kita diem tuh. Ditarik kan, ya keluar. Terus waktu si Mane ngegolin kan, wah 1-1 kan, happy. Si goblok Karius itu ternyata. Bete banget gue. Gol keduanya itu kan, Dulunya kan jelek banget itu. ngasih ke siapa tuh penyerang Prancis tuh? Benzema. Silakan. Gitu. Kalau gol ketiganya emang canggih lah itu, jago banget sih. Siapa namanya tuh? Gareth Bale tuh bagus tuh, emang golnya cakep lah. Aduh, si Karius tuh. Abis itu katanya dia di ini. Abis itu kan langsung dijual. Langsung juga di celah-celah, diancam-ancam gitu. Sekarang jadi pelatih fitness apa gimana tuh ngeliat fotonya baru keren gitu. Iya, gua rasa tuh Karius itu ya, kalau ada ospek tuh laku men. Karena kan namanya udah Kak. Karius. Jadi dia cari kalau ospek tuh. Jadi emang Liverpool itu gitu, dia turun naik up and down lah. Dan menurut gue belum ada klub yang bisa menggantikan Liverpool tuh. Tapi memang Liverpool itu pernah tiba pada masa dia telat update. Jadi kan waktu tahun 89 tuh kan masih kick and rush ya. Long ball passing. Masuklah ke era Alex Ferguson men. Yang mainnya cepat, pendek-pendek, terus dengan kecepatan yang luar biasa tuh kan si Scholes, Nicky Butt segala macam itu. Tahun 93 lah mulai tuh. Iya. Liverpool lambat tuh. Liverpool nggak update men. Dia masih mainnya begitu-begitu aja. Ya Gary McAllister lah masuk situ gitu kan. Boleh kayak apa? Penting bola ke depan aja. Iya pokoknya bola ke depan terus. Tapi ya gue gimana ya, gue happy aja gitu sama Liverpool tuh walaupun sampai waktu itu peringkat 8 men. Kalau nggak salah di tahun berapa sempat 12 deh kan. Ya pokoknya nggak indah deh tuh klub tuh. Tapi ya udah gue juga pasrah, tapi mental kita tuh emang dibentuk di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak menyenangkan, kita tuh selalu ingat slogan yang terkenal di pendukung Liverpool. Musim depan milik kita. Jadi gitu mulu kan. Hiburan tuh gitu. Berarti di tahun-tahun lagi babak-babaknya lo nggak ada pikiran untuk berubah tim gitu? Gak ada men. Soalnya beberapa orang kan tiba-tiba ada ini nih kemarin kan kayak ada tiba-tiba ada fansnya Leicester gara-gara juara.
Oh. Yang kayak gitu-gitu lu nggak ikut. Apa bang yang bikin lo istiqomah gitu jadi tetap Liverpool? Waktu itu ada obatnya. CM. Ada mainan dulu di komputer namanya Masih ada sekarang Football Manager namanya. Oh dulu kita namanya CM Manager tuh. Satu rumah main semua kan? Iya, 1, 2, 3. kuliah. Pokoknya hasilnya kalah nih. Habis itu kita main CM. Menang. Kita menang gitu. Obatnya tuh ada aja. Gue pakai Liverpool pernah juara Champions menang 9-0. Lawannya Barcelona. Iya gitu. Tahun itu tahun 9 berapa tuh? 97. Sama ini dulu apa namanya PS APS yang ini Winning Eleven. Winning Eleven. Iya. Itu masih. itu tuh obatnya kita mencintai Liverpool sih. Ya emang ya kita sedih juga kan. Tapi kan kita harus masuk berangkat kuliah itu kan mesti happy dong gitu kan. Jadi kita main CM. Tapi CM tuh brengsek emangnya dulu tuh. Kita bisa ke kuliah sih. Iya. Pernah ujian skip. Oh itu gawat kan CM tuh. Lo main deh kalau masih ada sekarang yang main. Football Manager. Udah gue delete barusan. Nah gue tuh lagi nulis skip gak gue kerjain gara-gara main. Iya. Dia lo bayangin ya di rumah gue. Di tempat gue dulu tuh waktu ngekos itu waktu kuliah itu. Kan PC cuma 1. Yang orangnya banyak. Gue nih mau skripsi bos. Nungguin yang main gitu kan. Lu kapan selesainya nih? Bentar Sat. Dulu masih Henry, gue belum handsat. Jadi belum handsat. Bentar Hen, gue masih 2 pertandingan lagi nih. Ya elah. CM itu ya, mau masuk 1 pertandingan aja, repot banget. Kenapa setengah mati? Dibacain datanya atau nih sehat, enggak, segala macam. Belum lagi kalau di awal itu kan, main di kompetisi 4 orang, berenam. Terus bisa transfer kapan aja kan? Iya. Kan gak ada transfer window. Aduh. Lu pada ngerti gak ya? Ini maksudnya, itu umuran kita emang dulu waktu kuliah. Itu ada main-mainan CM tuh 1, 2, 3 lah. Akhirnya sampai gue delete fantasy football yeah. Mungkin ngejelasin gampang. Ya itu akhirnya gue hapus tuh CM. Karena gue mau skripsi kan. Gak bisa, gue mesti skripsi nih. Kalau gak beres-beres skripsi gue. Akhirnya ganti. Mereka mainnya di rental gitu. Yang ininya aman gitu. Yang di rumah tuh PC-nya. Tapi itu jadi obat apa ya, pelipur laranya. Itu bertahun-tahun kan berarti? Bertahun-tahun. Di tahun itu lu gak usah dibully kan? Ya enggak juga. Karena yang suka Liverpool kan banyak waktu itu di zaman kita, men. Iya, begitu tahun 2000. Lu zaman kita sih jangan gitu. Oh iya, gue cuma rambut doang, bocah. Kan korban bapak-bapak maksudnya kan dari bapak-bapaknya kita kan Liverpool. MU mah enggak ada, men. Terus yang sekarang lagi lebih menyedihkan kan, dulu mana ada orang suka Chelsea, Manchester City, enggak ada. Boro-boro. Enggak ada namanya itu. Manchester City jangan kan di sini. Manchester City masang patung kan 3 baru. Oh iya. Bukan yang Jesus Navas segala macam itu bukan. Silva bukan David Silva. Bukan. Siapalah 3 orang itu, nyebutnya susah. Itu komentarnya di bahasa Inggris di bawahnya. Itu main tahun berapa ya? Ini tim ini bukan baru ada tahun 2008 malah gitu-gitu. Iya emang nggak ada tuh bos. Chelsea tapi emang mesti makasih tuh Liga Inggris sama Abramovich emang. Ya berubah. Gara-gara Abramovich bawa pemain-pemain tuh orang-orang baru. 96 sih mulai kan Chelsea ada Ruud Gullit, Zola, Balak itu. Balak 3 tahun kemudian. Belum Balak. Ruud Gullit itu masih belagu men. Jadi dia jadi pelatih dan sekaligus pemain. Iya sempet tuh. Iya. Sempet di Newcastle kan? Iya, kayak gitu asik banget orang. Viali. Itu iya bener. Ya. Jadi maksud gue kalau pas menang ya masuk aja kita gitu kan. Jadi pemain kan lagi pas menang ya. Enak loh men, pelatih first main. Gak ada gue yang main. Iya kan gitu kata pelatihnya. Coach ganti lo coach, kagak. Lo diam aja gitu. Coach saya masih seger nih. Lo gak lihat nih tulisan nama gue di atas. Kan bonus sama kalau dia main. Coach kok kaptennya lo coach? Ya emang kenapa kalau gue kapten? Jadi maksud gue enak banget ya. Si Ruud Gullit itu. Dia bayangin men ya. Ruud Gullit itu gue bayangin ya. Enaknya Ruud Gullit itu dia penyerang. Terus kan dia jadi player, coach, manager player gitu ya. Terus dia menempatkan dirinya di tengah. Sampai jadi libero men dia. Sampai jadi libero dia? Iya. Terus kalau dia capek dengan santainya dia gantian deh. Mau temenin Cahil. Enak banget kehidupan. Sekarang gak ada yang kayak gitu ya. Gak ada lagi sekarang. 2 tuh pokoknya sejarahnya Liga Inggris itu. 1 lagi selain player manager. Ada yang Liverpool nih. 2 pelatihnya. Manajernya 2. Roy Evans sama udah meninggal tuh almarhum. Yang orang Perancis, Gerard Houllier. Itu bareng tuh, berdua. Dengan ini kapasitas yang sama kan? Gua rasa dibagi-bagi tuh yang satu pegang sayap kanan, satu sayap kiri. Jadi kalau ada yang lewat di sayap kanan, lu goblok, lu gimana sih? Itu berdua men.
Jadi tuh juga kelihatannya nggak ada lagi deh. Nggak ada lagi. Si Roy Evans sama Gerard Houllier itu. Nah, abis itu karena mungkin sering terjadi percecokan kan, Roy Evansnya mundur. Terus jadi Gerard Houllier aja, dia menang berapa kali, terus ganti sampai kita ketemu Klopp tuh. Itu asik sih emang di masa Klopp itu. Kalau menurut gue sih, ya trio pertamanya Klopp itu ya, si Salah, Firmino sama Mane itu yang bikin kita beda. tuh punya semangat baru. Jadi hampir kalau pembeliannya hampir nggak pernah salah kan? Iya, bagus-bagus tuh. Kecuali Karius. Iya itu. Dia nyelundup kali men masuk. Mungkin itu dia pakai ini kali, dia malsuin akte kelahiran. Iya. Namanya ganti, bukan dia mestinya. Aduh, Karius. Oh, dan satu lagi waktu gue pertama kali ke Liverpool men, gue pakai batik sama peci. Biar kelihatan Indonesia banget. Gitu. Ada tuh gue lagi foto di Anfield gue pakai batik kan, kagak ada yang kayak gitu nonton Champions. Dan rela aja kita datang, jadi pertandingan masih 2 jam lagi itu kita duduk kayak di Anfield. Gue terus masih jebret, bengong gitu di Anfield, ya Allah, kasihan banget itu. Itu gue inget banget ini, gue baru ngaku nih sama ini pertama kalinya gue ngaku tuh. Waktu itu gue lagi disertasi doktoral men, gue ngilang tuh 3 minggu gara-gara gue ke Anfield jalan-jalan. Dan promotor gue tuh ada Prof Tirta, ini orang-orang pinter nih, Prof Tirta, Prof Ferry, Firdaus Alamsyah, satu lagi Dr. Yosef Dedi ya. 3-tiganya Arsenal men. Waktu zaman itu Arsenal lagi bapuk-bapuknya, si Liverpoolnya lagi jaya-jayanya. Jadi gue cari waktu yang kalau nggak Arsenal kalah gue baru bimbingan. Itu senep kan kalau Arsenal kalah tuh. Berarti mereka bertiga nggak perlu kardus dong? Oh iya, mereka nggak, gue Liverpool kan jadi aneh jadi. Kardus kan? Gitu katanya. Jadi gitulah tuh Liverpool bro. Ya menurut Bung Ehat siapa? Yang paling berkesan pelatih yang kira-kira untuk gantiin itu? Klopp. Ya sekarang adanya Xabi Alonso kan. Sebagai Liverpool keras nih. Kalau gue cuma 2 aja nama yang menurut gue pantas gantiin si Jurgen Klopp. Yang pertama Steven Gerrard, yang kedua Xabi Alonso. Kenapa? Tapi kalau lihat catatan kan Gerrard dan Alonso, Bagusan Alonso ya? Ya beda banget. Cara main timnya juga beda. Kalau nonton, ya gue nonton 3-4 pertandingan sih Leverkusen. Mainnya jauh banget bedanya. Jago tuh emang. Dia main gaya Spanyol banget ya. Ya, sabar. Permutasi gerakannya bener. Ya agak-agak gitu. Ada apa sih yang paling berkesan? Sabar. Kalau sabar. Enggak nih. Main bola mau nyebrang. Ada satu pemain Liverpool yang tadinya gue ngefans tapi gue akhirnya bete sama dia. Namanya Michael Owen. Karena dia pindah. Dia pindah ke MU men. Jadi sebenarnya dia datang ke sini sebagai legenda MU. Iya. Ya sebenarnya dia legenda apa sebenarnya? Nggak tahu lah gue. Terserah dia deh. Pokoknya udah terhapus saja nama dia di hatiku. Si Owen itu. Dia apa nggak ngerti ya bahwa Liverpool itu orang-orang yang Liverpool yang nggak MU gitu. Lu bayangin, ini gue cerita di dekat Anfield tuh ada bar men. Jadi waktu itu lagi nobar Manchester United dan Manchester City. Kita kan karena nggak mungkin MU juga kan, kita datang nonton City semua itu bar. Ada satu men, itu MU-nya ngegolin. Terus ada satu orang, gua rasa turis juga abis nonton Liverpool tuh. Karena abis pertandingan Liverpool terus MU Man City. Dia teriak men, dia, "Weh, gol kan MU-nya." Disuruh keluar bos dari bar itu. Gue ikutan men. Karena dia itu orang-orang pada ngeliatin dia gitu yang akamsi marah kan. Terus teman-temannya kan berusaha melindungi gitu, just a joke gitu. Oh God segala macam gitu. Ya gue juga ikut-ikutan. Mereka bertiga keluar men. Mungkin dia di luar juga digebukin sama teman-temannya tuh. Lu goblok banget sih lu. Ya Allah, ya gitu. Tapi gue nggak tahu ya kapan nih kita mulai nggak suka MU itu sebetulnya sih. Sebetulnya kan lebih lama loh, coba kita dengerin dia. Iya, waktu 84 tuh gue lu udah 20 kan, gue 19, gue udah 37 waktu itu. Oh gitu ya? Jadi lebih ngerti lah. Kan udah lama. Ya itu kenapa sih? Tim tetanggaan. Gue ada yang gue suka pemain MU tuh. Eric Cantona tuh gue suka. Dulu Leeds kan dia. Yeah. Terus dia masuk MU dan menurut gue ini orang unik gitu. Sebetulnya kan nggak suka sama MU tuh ya karena kan derby. Kan memang selalu begitu. Berdekatan. Kalau sejarah kultur kan Everton dengan Liverpool nggak musuhan sebetulnya. Iya. Cuma derby, bersisa derby aja. Yeah.
Nah, lawan mereka kan dekat cuma berapa 30 menit tadi nggak salah. Nggak nyampe jalan kaki 15 menit. Bukan maksudnya dari Liverpool ke Manchester. Oh, Sejam. Ya segituan kan kalau mobil sejam, kalau naik kereta kan lebih cepet tuh. Dia mobil listrik kan. Iya, mobil listrik beda. Jadi kan emang kan secara kultural memang selalu begitu. Yang berdekat Jakarta Bandung lah. Oh iya. Nah, jadinya memang begitu. Terus orangnya kan juga orang yang sebetulnya hampir sama, Niskus. Karena orang-orang Manchester itu orang Inggris Utara yang ngomongnya juga turunannya hampir sama, nenek moyangnya sama. Mereka harus punya mana yang lebih dominan begitu. Ngomong-ngomong kok jadi nanya gue sih lo? Enggak, karena kan lo lebih ngerti kan. Gue ke Old Trafford man. Jadi waktu itu ada 15 stadion yang kita datengin dan salah satunya Old Trafford. Jadi gue pengen tahu ya, terus turun di kita. Udah gitu si jebret jalan ya. Nah, Brad. Itu topi lo men, Liverpool. Oh iya. Balik lagi masukin. Jalan kita. Terus ada yang jual Dari stasiun kereta tuh tinggal jalan doang lurus. Iya. Kan ada yang jual apa tuh namanya slayer gitu kan. MU ini MU Shaw gitu kan. Oh Indonesia. Pasti MU kan rata-rata. MU. Iya, di tahun itu. Banyak kan orang Indonesia MU ternyata. Jadi Indonesia. Terus dia nawarin tuh lebih murah deh. Misalnya dia jual 20 pound satu ya. Itu bisa 50 pound 4 gitu. Indonesia, good Indonesia gitu. Wah ya elah nih orang. Tapi kan mau nonton match nih. Enggak, kita tadinya biasa lah gitu mau gitu-gitulah di stadion MU kan. Kalau malah ditawarin Shell kan. Ditawarin Shell man. Aduh, kalau lu tahun berapa lu paling berapa tahun ya? 40 tahun ya. Sama suka Liverpool kan? Iya, nah, lu tahun berapa paling berkesan? Ya tahun itu berapa paling sedih? 2005 Istanbul tuh. Paling sedih tahun berapa? Paling sedih nggak pernah sedih gue tuh. Berarti kurang keras. Maksudnya gue nerima aja apapun hasilnya gitu. Lu nggak? Gol gue paling berkesan pas lagi lawan Alaves ya kan? Oh iya. Oh itu kan game seru banget. Itu juga Liverpool goblok-gobloknya tuh. Lagi nggak ada striker ya? Nggak ada striker. Ketinggalan duluan. Ada yang namanya satu tuh di tim itu tuh. Gue nonton. Ogar Biskan apa ya? Apa? Biskan. Ini Igor Biskan nih. Ini pemain mana? Hari ini aja nggak ada yang inget tuh. Iya. Kok bisa main di situ gitu ya? Apa kurang casting apa gimana gitu? Itu tapi emang gak kejar-kejar terus ya. Iya. Lawan Alaves bos. Ada penalti juga nggak ya? Lupa. Iya. Enggak, cuma emang kan golnya 3, 4 sama, iya, 3 sama, banyak gitu. Si McAllister ngegolin tuh. Itu kan sempet ya. Oh bokap gue tuh emang bercandaan tuh almarhum tuh. Lawan siapa mas? Alaves. Oh Arab ya? Arab. Mentang-mentang ada Alaves gitu. Bokap gue tuh. Kan dia gak pernah denger kan. Enggak ini Spanyol. Kok namanya Alaves? Iya begitu emang udah Spanyol. Biarin aja. Itu hampir kalah ya. Itulah Jordi Cruyff tuh. Waktu itu yang hampir ngancurin kita. Oh iya dia pinjeman dia. Main Alaves tuh dia ngegolin mulu men. Iya dia ngegolin mulu. Udah kayak bapaknya aja ngegolin mulu. Jago men. Betul. Tapi gue waktu di MU kan jarang dipakai. Iya. Gue itu mungkin ada sedihnya. Waktu gue di Ukraine itu di Kiev nonton lawan Madrid kita kalah. Pas keluar stadion men. Itu emangnya Madrid kan udah sering banget juara champion ya. Pendukungnya nggak ada yang pesta. Dia pulang aja gitu biasa. Di situ saya merasa sedih men. Kenapa? Itu kalau Liverpool yang menang men. Kita bisa jijik gerakan itu. Ketawa-ketawa seharian semalam suntuk tuh. Ini mentang-mentang dia udah sering juara kan. Dia pulang aja biasa. Liverpool sukanya itu tuh, Pak. Stan Collymore. Oh, jorok saya. Dia kurang. Iya kan? Stan Collymore keren juga tuh main itu. Nggak usah ada alasan lo udah. Gue tahu kenapa lo suka. Orang-orang Liverpool lo tahu kalau udah nyebut sukanya Stan Collymore ini. Ini gue tahu nih lagunya di kepala dia tuh All by myself. Collymore. Nggak tahu itu orang jago. Jago itu. Bagus daerahnya. Dan ada satu gol yang sampai hari ini legendaris lawan Blackburn Rovers. Itu Alan Shearer masih di Blackburn waktu itu. Iya, dan kipernya tuh Tim Flowers. Waktu itu Stan Collymore nendang kan dari agak-agak tengah gitu tapi dekat-dekat kotak penalti. Tendang nggak terlalu kenceng, tapi begitu udah deket Tim Flowers, tiba-tiba itu bola kayak ada dukunnya kan, tung lewat di atasnya si Tim Flowers. Itu masih ada itu Stan Collymore tuh men. Gue inget banget itu gol aneh tuh.
Beneran gue serius gue. Bener. Beneran itu ada si apa Berarti Tim bener Flowers tuh. orang Inggris suka bilang you can't choose your team, it's given by God. Tuh berarti itu karena lapangannya jelek kali ya. Lapangannya jelek kali itu. Ada. Pokoknya tiba-tiba begitu si Tim Flowers bingung. Rumputnya nggak standar. Si Stan Collymore juga bingung gitu. Iya nggak standar teman. Iya. Ya, apalagi selain Stan Collymore. Itu nomor 8 ya Stan Collymore. Stan Collymore nomor 8. Tapi dia jago sih, bagus tuh orang. Di zaman itu tuh ada Riese. Oh John Arne Riese. Iya. Itu juga Kiri. bagus. Sebetulnya tuh kita hafal nama-nama pemain Liverpool juga gara-gara CM bos. Iya. Asli CM itu. Gue CM pernah itu- punya Dejan Rakunica di Liverpool. Oh. Top scorer. Asli gue nggak tahu tuh main mana. Dulu waktu di zaman gue itu ada kiper jago tuh, namanya Richard Wright. Akhirnya beneran jadi Ada, jago tuh. beneran jadi jago. Jadi Ya, beneran tuh. jadi jago. Dulu jadi jelek tuh. Gue pernah ada Hope Jones, nggak pernah lihat tapi gue. Nggak pernah lihat. Waktu itu umur 17, main muda berarti itu. Ya Allah. Tapi itu CM ngebantu banget men. Sekarang tuh gue nggak tahu deh masih ada apa nggak. Tapi ini kan gue ngomongin kesamaannya Liverpool sama timnas Indonesia tuh. Pemain Liverpool itu, tim Liverpool itu kalau lawan pemain tim-tim yang lebih jago itu dia bisa menang men. Tapi kalau lawan yang ya cupu-cupu gitu Liverpool bisa kalah. Nah makanya gue bilang kenapa itu gue ngarepin tuh ada Liverpool versus timnas tuh. Kan timnas suka cupu tuh ya. Itu Liverpool bisa kalah tuh sama Bisa kalah timnas sama tuh. timnas, bentar. Jadi gue pengen juga. Nah Udah timnas. pernah kan? Udah pernah ya? Bukan timnas itu. Enggak, bukan timnas. All Star All nyebutnya Star. itu. Jadi si timnas sama Liverpool itu buat gue kesamaannya suka bikin deg-degan men. Deg-degan. Lu ngeliat Liverpool sepak bola atau apa tuh apaan sih? Soalnya kayaknya lu lebih berapi-api nih ketimbang Iya. kalau lagi di aki pagi.